سلام على من تساءلت روحه، ما الذي بقي بعد الوحي، وهل يبقى الحب بعد الرسول. سلام على من غزل قلبه بالدموع وزينه بذكر الله وأشعل في نور الأثار. سلام على الأذن التي تستمع للحق، والعين التي تبكي لحب، والقلب الذي لا يرضى إلا برضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في الحب طريقا إلى الله، وفي المعرفة نورا يرشد إلى الرسول، وفي القصص عبرة لأولي الألباب. والصلاة والسلام على سيد الخلق، قائد الحبيب ونور الدياج، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. Amma ba'du. Salam atas jiwa yang bertanya, apa yang tersisa setelah wahyu? Dan mungkinkah cinta tetap hidup setelah Rasul tiada? Salam atas yang membasuh hatinya dengan air mata, menghiasinya dengan zikir, dan menyalakan cahaya jejak Nabi di dalamnya. Salam atas telinga yang mendengar kebenaran, mata yang menangis karena cintanya, dan hati yang tak tenang kecuali dalam keridhaannya. Dalam setiap kisah cinta ada perjumpaan yang ditakdirkan. Dalam setiap risalah langit ada jiwa-jiwa yang dipilih untuk menemaninya. Dan dalam setiap jejak Rasulullah Muhammad SAW ada nama-nama mulia yang melukis cahaya. Sayyidah Khadijah, Sayyidah Saudah, Sayyidah Hafsah, dan di antara mereka ada satu yang tak pernah pudar di hati Nabi, Aisyah binti Abu Bakar. Beliau lahir di rumah yang paling jujur di Mekah, putri dari lelaki yang pertama kali beriman kepada Rasul, beriman kepada kenabian, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ibundanya bernama Ummu Rumman, wanita lembut yang penuh hikmah. Namanya adalah Aisyah. Ceria sejak kecil, lidahnya cerdas, otaknya tajam, dan hatinya suci. Ia tumbuh di dalam rumah yang dipenuhi cahaya tauhid, dalam dekapan seorang ayah yang menjadikan setiap langkah hidupnya berputar mengelilingi Rasulullah Muhammad SAW. Aisyah kecil tumbuh mencintai Rasulullah bahkan sebelum ia tahu apa itu cinta. Ia melihat beliau seperti melihat cahaya, dan cahaya itu kelak akan mengisi seluruh hidupnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Urituki fil manami thalatha layali, ja'ani bikil malaku fi sarqatin min harir, fayaqulu, hadhihi imra'atuk, akshif anha, fa idza antihi fa aqul, in yaku hadha min indillahi yumdi." Rawahu Al-Bukhari. Suatu malam Rasulullah Muhammad SAW bermimpi. Malaikat Jibril datang membawakan selembar kain sutra hijau yang halus, dan di dalamnya wajah seorang gadis lembut bersinar dan tersenyum. "Inilah istrimu ya Rasulullah." Dan ketika Nabi membuka kain itu, terlihatlah wajah Sayyidah Aisyah. Beliau belum dewasa saat dinikahi, tapi pernikahan itu bukan pernikahan yang biasa. Itu adalah perintah dari Allah, wahyu dari langit, agar cahaya keilmuan Rasul tidak padam, agar sebagian rahasia beliau tetap hidup setelah wafatnya. Nabi menikahinya dan menunggunya hingga ia cukup usia untuk tinggal bersamanya. Dan sejak malam itu,
rumah Rasulullah Muhammad SAW tak hanya berisi cahaya, tapi juga tawa, canda, ilmu, dan cemburu yang manja. Rumah Nabi Muhammad SAW tidak besar, hanya satu ruangan kecil beratapkan pelepah daun kurma, beralaskan tanah dengan tikar yang kadang terlalu kasar untuk tidur. Namun di dalamnya hidup cinta yang tidak dimiliki para raja. Aisyah melayani Rasulullah dengan sepenuh jiwa. Ia menyisir rambutnya, mencuci pakaiannya, menyiapkan air wudhunya, dan lebih dari itu, ia mengisi rumah Rasulullah dengan kejenakaan dan pertanyaan-pertanyaan yang hidup. Wahai Rasulullah, bagaimana cintamu kepadaku? Rasul menjawab, seperti simpul tali yang erat dan tak bisa dilepaskan. Jawabnya. Ia adalah tempat Rasul bersandar, tempat beliau berbagi, bercanda, bahkan menangis. Dan ketika Rasulullah Muhammad SAW ingin menyendiri untuk beribadah, Aisyah tak menghalangi. Ia tahu cintanya tidak harus selalu dipeluk. Kadang cukup dengan mendoakan dari belakang sejadah. Sayyidah Aisyah tidak pernah menyembunyikan cemburunya, bahkan kepada istri Nabi yang telah wafat, yaitu Sayyidah Khadijah. Selalu Khadijah, bukankah Allah telah menggantikanmu dengan yang lebih muda dan lebih cantik? Terusnya, Nabi Muhammad SAW hanya tersenyum dan berkata, tidak ada yang bisa menggantikan Sayyidah Khadijah. Ia beriman kepadaku ketika semua mendustakanku. Ia menyerahkan hartanya saat semua menjauh. Dan darinya lah aku mendapatkan anak. Maka Sayyidah Aisyah pun terdiam. Cinta memang begitu. Kadang cemburu, tapi tetap penuh hormat. Ia belajar perlahan bahwa cinta bukan tentang menjadi satu-satunya, tapi tentang saling memahami bahwa Rasulullah mencintai karena Allah, bukan karena dunia. Lalu datanglah hari itu, hari paling gelap dalam hidupnya. Peristiwa Al-Ifk, fitnah yang besar. Dalam sebuah perjalanan, Sayyidah Aisyah tertinggal dari kafilah. Ia ditemukan oleh Sofwan bin Mu'attal. Dan mulut-mulut jahat mulai berkata, kalimat-kalimat bisa menjalar di Madinah. Fitnah merajalela. Nabi Muhammad SAW tak tahu harus bagaimana. Beliau mencintai Sayyidah Aisyah, tapi wahyu belum turun. Maka beliau hanya diam dan membiarkan fitnah berhembus seperti badai. Sementara Sayyidah Aisyah jatuh sakit, tak keluar kamar, tak berbicara, hanya menangis. Hingga suatu hari wahyu pun turun. Innalladzi ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithmi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira bahwa berita bohong itu buruk bagimu, bahkan ia baik bagimu. Quran Surat An-Nur ayat 11. Langit sendiri yang membela kehormatan Aisyah, bukan dengan bisik lirih, tapi dengan ayat suci yang akan dibaca hingga kiamat. Setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat, Sayyidah Aisyah tidak hanya berduka,
Beliau bangkit dengan ilmu, dengan tanya dan dengan fatwa. Beliau meriwayatkan lebih dari 2.200 hadis. Beliau menjadi tempat bertanya para sahabat. Ulama dari berbagai penjuru datang ke rumah kecilnya di Madinah mencari cahaya dari cahaya Rasulullah Muhammad SAW. Setiap kali kami bingung, kami mendatangi Aisyah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengajarkan fikih, tafsir, bahkan kedokteran dasar. Dan yang paling istimewa, beliau mengajarkan sisi rumah tangga Rasulullah yang tak diketahui siapapun kecuali dirinya. Rasulullah Muhammad SAW wafat bukan di masjid, bukan di padang jihad, tapi di kamar kecil milik Sayyidah Aisyah. Di atas pangkuannya, dalam gilirannya bersandar di dadanya. Dengan siwak terakhir yang ia lembutkan untuk beliau. Tak ada hari yang lebih indah bagiku, kata Sayyidah Aisyah, karena Allah mengumpulkan roh Rasulullah dengan ruhku, air liurku dengan air liurnya, dan cinta kami dalam satu pelukan berpisah. Sayyidah Aisyah hidup 47 tahun setelah Rasulullah wafat. Beliau mengisi sisa usianya dengan mengajar, berdakwah, dan menjaga warisan kenabian. Beliau tidak menikah lagi karena Rasulullah Muhammad SAW adalah akhir dari semua cintanya. Bagaimana aku bisa mencintai setelah Rasulullah, katanya. Beliau wafat dalam usia 65 tahun dan dikuburkan di Baqi. Malam itu, Madinah kehilangan separuh ilmunya. Teman-teman sekalian yang mencari cinta yang berpijar, yang mencari ilmu yang hidup dalam tawa dan tangis, berkenalanlah dengan Sayyidah Aisyah, gadis yang ditunjuk langit, istri yang dicintai Nabi, dan cahaya yang tak padam sepanjang sejarah. Jika engkau ingin tahu bagaimana cinta bisa mendidik, cemburu bisa menumbuhkan, dan ilmu bisa jadi warisan cinta paling abadi, maka bacalah kehidupan Sayyidah Aisyah. Ia bukan hanya istri Nabi, ia adalah penjaga kenangan, periwayat wahyu, dan guru umat. Walhamdulillahi fil bidaya wal khitam. Subhana man adhaqana halawatal hubbu fi sirati ummina Aisyah. Wa azharu lana jamalal nubuwa fi baitiha. Wassalamu ala man kanat zawjatuhu a'lamun nas wa asdiqan nas wa akrabahum min qalbi. Wassalamu ala man ittaba'al huda wa rahmatullah wa barakatuh.